Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Shalom. Puji nama Tuhan, pagi hari ini bisa bertemu bersama dengan Bapak Ibu Saudara. Biasanya kita ibadah di gereja, tapi hari ini dan selanjutnya kita sambil menunggu situasi bangsa kita, situasi keadaan hari-hari ini lebih baik, dan kita akan pasti kembali beribadah bersama-sama di gedung gereja ini, tempat ini. Tapi semua hari apa yang terjadi, saya percaya bahwa tidak akan pernah mengurangi rasa sukacita Bapak Ibu Saudara. Tidak akan mengurangi sedikit rasa kegembiraan Bapak Ibu Saudara. Semangat Bapak Ibu Saudara untuk mau datang berkumpul bersama-sama dengan keluarga dalam ibadah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, di pagi hari ini kita sama-sama belajar firman Tuhan. Harapan dan doa saya kiranya firman Tuhan pagi hari ini memberkati Bapak Ibu Saudara, memberikan semangat, bahkan menuntun kehidupan Bapak Ibu Saudara untuk hidup di dalam kebenaran Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini saya ambil di dalam kitab Perjanjian Lama, Yosua pasal 24 ayat yang ke-15. Bapak bisa perhatikan di Alkitab Bapak Ibu Saudara, dan bagian firman Tuhan ini saya bacakan bagi kita semua. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyang beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Judul khotbah saya pagi hari ini saya memberikan judul, Aku Tetap Beribadah Kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ada satu pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, dan Bapak Ibu perlu respon itu, ya bisa Bapak Ibu jawab melalui WA nanti, dan juga bisa Bapak Ibu Saudara jawab aja dalam hati juga, tidak apa-apa. Apa sih yang paling berharga dalam hidup Bapak Ibu saat ini? Renungkan itu baik-baik. Ada yang berkata yang paling berharga adalah harta kekayaan. Ada yang berkata yang paling berharga adalah kesehatan. Ada yang berkata yang paling berharga adalah umur panjang. Ada yang berkata yang paling berharga juga masker Bapak Ibu Saudara. Barang yang segini aja mahalnya minta ampun, sudah mahal, cari juga susah dan sebagainya. Tapi ada pula yang berkata yang paling berharga dalam hidupnya adalah tidur, ya. Kalau pagi hari ini ada yang tidak beribadah karena tidur, itu karena hidupnya mengabawa tidur itu lebih berharga daripada ibadah bersama dengan keluarga untuk datang menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada dua hal yang menurut saya paling berharga dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Yang pertama adalah Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Kita perhatikan di dalam firman Tuhan yang sudah saya bacakan ini. Saya harap Bapak Ibu Saudara punya waktu lebih membaca secara keseluruhan pasal ini, dan pasti Bapak Ibu menemukan hal-hal yang baru. Di dalam bagian firman Tuhan ini, Yosua mengumpulkan semua tokoh-tokoh, orang-orang yang punya pengaruh, orang-orang penting di bangsa Israel pada saat itu. Dan juga dia mengumpulkan bangsa Israel pada saat itu. Di sana Yosua mengumpulkan mereka, dan Yosua menjelaskan, memberitahu kepada mereka, Bapak Ibu Saudara. Yosua ingin supaya bangsa Israel itu mengerti
bahwa Allah itu berarti, Allah itu berharga dalam hidup mereka. Yosua menunjukkan kepada mereka, ini loh yang Tuhan perbuat, inilah yang Tuhan lakukan. Bukan di zamanmu saat ini, tetapi pada saat nenek moyangmu pun Tuhan melakukan semuanya itu. Ketika mereka dalam masa pembuangan, ketika mereka di Mesir, Tuhan melakukan perkara-perkara besar. Bahkan ketika mereka keluar dari Mesir, di dalam perjalanan mau menyeberangi laut Teberau, mereka dikejar oleh tentara-tentara Firaun pada saat itu. Di belakang mereka ada musuh. Di hadapan mereka terbentang laut yang luas, laut yang dalam. Sudah tidak ada pilihan pada saat itu. Secara manusia mereka pasti mengalami kematian, kebinasaan. Mujizat terjadi, Bapak Ibu Saudara. Laut Teberau terbelah menjadi dua. Dan mereka boleh berjalan. Dan ketika mereka sampai di seberang, tentara-tentara Firaun semuanya binasa. Bahkan ketika mereka ada di masa pengembara itu, mereka disediakan hidangan, mereka nggak bekerja, Bapak Ibu Saudara. Setiap pagi Tuhan memberikan mana bagi mereka. Tuhan mempersiapkan makanan yang terbaik bagi mereka. Dan ketika mereka masuk menuju ke tanah perjanjian, bukan hal yang gampang, Bapak Ibu Saudara. Dihadapkan dengan bangsa-bangsa lain. Kata firman Tuhan berkata, Bapak Ibu Saudara, mereka diluputkan oleh Tuhan. Ayat yang 8 berkata, aku membawa kamu ke negeri orang Amori yang diam di seberang sungai Yordan. Dan ketika mereka berperang melawan kamu, mereka kuserahkan dalam tanganmu, sehingga kamu menduduki negerinya. Sedang mereka kupunahkan dari depan kamu. Luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Ini yang Tuhan lakukan dalam kehidupan bangsa Israel pada saat itu. Ayat 6 berkata, setelah aku membawa nenek moyangmu keluar dari Mesir, dan kamu sampai ke laut, orang Mesir mengejar nenek moyangmu dengan kereta, dan orang berkuda ke laut Teberau. Sebab itu berteriaklah mereka kepada Tuhan, maka diadakannya gelap antara kamu dan orang Mesir itu, dan didatangkannya air laut atas mereka, sehingga mereka diliputi, dan matamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan terhadap Mesir. Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, Tuhan telah melakukan yang terbaik. Yosua menjelaskan semua itu. Tuhan begitu mengasihi mereka. Tentu saja hal yang sama Tuhan telah nyatakan dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Cuma Bapak Ibu Saudara memperhatikan perkara-perkara yang terbaik, yang ajaib, yang luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu, di dalam keluargamu, di dalam rumah tanggamu, Bapak Ibu Saudara. Di dalam situasi, kondisi, keadaan dunia saat ini, di dalam kepanikan, di dalam menghadapi satu virus yang begitu luar biasa. Kalau sampai detik ini Bapak Ibu Saudara dengan saya masih hidup, masih kuat, masih sehat, karena Tuhan masih memelihara Bapak Ibu Saudara dengan saya. Coba Bapak Ibu perhatikan, berapa banyak orang yang saat ini telah meninggal. Para dokter, orang-orang yang begitu luar biasa. Saat ini Tuhan telah menunjukkan, ini loh,
yang telah Tuhan lakukan dalam hidup Bapak Ibu Saudara dengan saya. Bukan hanya itu Bapak Ibu Saudara, jemaat yang Tuhan Yesus kasih. Minggu-minggu ini kita masuk dalam minggu Prapaskah. Kita berbicara tentang pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan berkata, Dia mengasihi Bapak Ibu Saudara dengan saya. Dia memberikan anaknya yang tunggal, supaya Bapak Ibu Saudara tidak binasa, tetapi melainkan beroleh hidup yang kekal bersama Bapa di sorga. Itulah hati Bapa Tuhan. Itulah hati Tuhan. Itu Bapak Ibu Saudara dengan saya diselamatkan. Ketika Yosua menjelaskan semuanya itu kepada mereka, ayat yang ke-14 berkata, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan, beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, walaupun kita saat ini sedang beribadah di rumah masing-masing, tetapi di dalam ibadah itu sangat penting Bapak Ibu Saudara. Yang dibutuhkan adalah sikap hati kita untuk takut akan Tuhan. Hati yang mengasihi Tuhan. Di dalam ibadah dibutuhkan sebuah ketulusan yang sungguh-sungguh untuk menyembah Tuhan. Hati yang ikhlas. Dan juga butuh dengan kesetiaan kepada Tuhan. Yang kedua adalah, yang pertama yang paling berharga adalah Tuhan Yesus. Yang kedua yang paling berharga adalah keluarga. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ketika Yosua menjelaskan semuanya itu kepada bangsa Israel pada saat itu, dia memberitahu mereka, dia mengingatkan mereka, dia memaparkan semuanya tentang kemahakuasaan Allah dalam kehidupan mereka. Perkara-perkara ajaib, mujizat-mujizat yang maha besar. Yang berikut adalah dia memberikan pilihan kepada mereka. Di dalam ayat yang ke-15 firman Tuhan berkata, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah, tentukanlah pilihanmu kepada Allah. Siapa kamu beribadah? Kepada Allah yang hidup atau kepada Allah yang lain? Dalam bagian firman Tuhan ditulis Allah yang berhuruf kecil, itu artinya bukan Tuhan yang hidup, bukan Allah yang hidup, tetapi Allah yang lain, yang diciptakan, yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Dia memberikan pilihan kepada mereka. Silakan, kepada siapa kamu mau beribadah? Kamu sudah mendengar semua itu, kamu sudah lihat semua itu. Sekarang tinggal kamu sendiri mau memilih kepada siapa kamu mau beribadah. Bapak Ibu Saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, di dalam pilihan itu Yosua menegaskan, dia mengambil satu sikap hati yang tegas, prinsip hidup yang tegas di dalam kehidupan pribadinya dan juga untuk kehidupan keluarga. Firman Tuhan berkata, silakan mau memilih kepada siapa kamu beribadah, Allah yang hidup atau kepada Allah yang lain. Tetapi aku, artinya tetapi aku Yosua,
Aku dan seisi rumahku, aku dan keluargaku, aku dan anak-anakku, dengan istriku, dengan ibu mertuaku, bapak mertuaku, dengan keluargaku yang lain, tetap mau menyembah Tuhan, tetap beribadah kepada Tuhan. Hal ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Saya mau katakan bagi Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata, ibadah itu sangat bermanfaat untuk hidupmu hari ini dan untuk masa yang akan datang. Di dalam beribadah bersama dengan Tuhan, ada janji-janji Tuhan, ada berkat Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini bukan sebuah kebetulan baru Bapak Ibu Saudara dengan saya beribadah di rumah masing-masing. Mari kita melihat segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan, memahami sesuatu yang lebih jauh. Segala sesuatu ada rencana Tuhan dalam setiap orang percaya. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita kembali membangun satu hubungan yang baik, yang indah. Hubungan keluarga di dalam mesbah keluarga masing-masing. Di dalam ibadah keluarga ini, orang tua, suami, istri, keluarga yang lain bisa duduk bersama, bisa beribadah bersama, saling mendoakan. Bisa saja ada waktu di mana saling sharing, saling keterbukaan satu dengan yang lain. Mungkin saja sudah selama ini tidak terjadi dalam keluarga kita, di dalam rumah tangga kita. Tapi saat ini ada rencana Tuhan yang Tuhan ingin bagi setiap keluarga-keluarga Kristen, untuk mau datang tetap beribadah kepada Tuhan. Perhatikan apa yang dilakukan oleh ayat bangsa Israel. Ayat 16 berkata, lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, Dia yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh, dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini, dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Sikap hati kita, komitmen kita bersama, apapun keadaan hari ini, hari esok, apapun itu, aku dan seisi rumahku, aku dan keluarga tetap menyembah Tuhan, tetap beribadah kepada Tuhan, tetap melayani Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat yang Tuhan Yesus kasih. Ada pujian yang berkata bahwa aku dan keluargaku mau melayani Tuhan. Aku dan seisi rumahku tetap datang menyembah Dia. Mari Bapak Ibu Saudara, jemaat yang Tuhan Yesus kasih, merenungkanlah firman Tuhan ini bersama-sama untuk terus mengasihi Tuhan, terus beribadah kepada Tuhan. Mungkin saja keadaannya berbeda, suasananya berbeda,
ibadah tanpa alat musik. Semuanya berbeda. Tapi saya percaya firman Tuhan berkata, 1-2 orang berkumpul, memanggil nama Tuhan, Dia hadir dan kuasanya akan dinyatakan. Mujizat Tuhan dinyatakan, pertolongan Tuhan nyatakan, dan berkat-berkat Tuhan nyatakan di dalam setiap kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian firman Tuhan pagi hari ini, kiranya memberkati Bapak Ibu Saudara dan memberkati kita semua. Mari tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini memberkati hamba pribadi dan juga jemaat yang telah mendengarnya. Biarlah melalui firman ini kami lakukan itu, sehingga dalam kehidupan kami setiap hari orang lain melihat kehidupan kami dan mempermudah mereka untuk percaya, untuk menyembah-Mu dan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, hamba berdoa biarlah kasih anugerah damai sejahtera Tuhan lingkupi setiap kami, menyertai setiap kami pribadi lepas pribadi yang sedang beribadah di dalam keluarga, di rumah masing-masing. Terima kasih Bapa di surga, memberkati setiap kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin.